Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan teman-teman materi kita tentang hadis-hadis hukum, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis tentang tolak. Yang akan kita baca adalah hadis tentang karahiyatut talak atau dibencinya talak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadisnya adalah, kita akan baca dalam kitab Sunan Abu Daud nomor hadis 2177. Babun fi karahiyatit talak. Ini adalah bab fi karahiyatit talak yang menerangkan tentang dibencinya talak. Qala haddatsana Ahmad ibnu Yunus. Qala haddatsana Mu'arrifun an Muharibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi minat talaq. Qala, berkata Imam Abu Daud, haddatsana Ahmad ibnu Yunus, menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yunus. Qala, beliau Ahmad bin Yunus berkata, haddatsana Mu'arrifun, menceritakan kepada kami Mu'arrif an Muharibin. Nah, ini adalah lafaz an di sini, berarti yang seperti kita pelajari ini adalah hadis mu'an'an, ya. An Muharibin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muharib ini kalau kita lihat di beberapa keterangan, posisinya berada di tobaqoh tabi'in, ya. Jadi dia bukan berada di posisi sahabat, ya. Muharib bin Disar ini nanti kita temukan nama lengkapnya di hadis selanjutnya, yaitu pada 2178. Namanya adalah Muharib bin Disar, yang pada hadis 2178, hadis yang setelahnya ini sebenarnya mendapatkan hadis dari Ibnu Umar. Berarti di sini ini seperti hadis mursal, ya, karena seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan tobaqoh sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau memang ini hadis mursal berarti hukumnya adalah hadisnya dhaif, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahallallah syai'an abghadha ilaihi minat talaq. Ma ahallallah, tidaklah menghalalkan siapa Allah syai'an, akan sesuatu, abghadha, yang lebih dibenci, ilaihi, oleh Allah, minat talaki, dari tolak. Jadi tolak itu sesuatu yang halal tetapi dia dibenci, ya. Sekarang itu adalah bunyi teksnya seperti yang kita bilang tadi. Kalau teks ini yang meriwayatkan hadis adalah Muharib bin Disar, tapi di sini terdapat sahabat mungkin yang dibuang, karena Muharib ini tobaqohnya, posisinya seorang tabi'in, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi namanya Muharib bin Disar. Kemudian beberapa mufradat yang terpilih di sini adalah lafaz abghadha. Ya, abghadha, ya. Abghadha ini artinya yang lebih dibenci, dari kata bughdun, ya. Bughdun itu sesuatu yang dibenci. Kalau abghadha, yang paling dibenci. Ma ahallallahu syai'an abghadha, tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang dibenci, paling dibenci, ilaihi, kepadanya, minat talak. Jadi talak ini dihalalkan tetapi dibenci. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam hubungan suami istri kadang-kadang ada satu keadaan seorang suami istri itu sudah tidak bisa bersama lagi. Jadi karena sudah tidak mungkin bersama lagi, karena hatinya sudah tidak bisa disatukan lagi, maka solusinya adalah talak. Karena tidak bisa dipaksakan kalau memang sudah tidak bisa bersama lagi, maka dihalalkan sebagai solusi, tetapi ini dibenci oleh Allah, ya. Jadi idealnya memang orang menikah itu sudah sampai dia meninggal, tetapi kadang-kadang ada kondisi seseorang menikah yang harus talak, karena kalau dipaksakan
tetap bersama suami istri itu bisa menyebabkan mafsadah, kerusakan di salah satu pihak atau kepada keduanya, maka talak ini diperbolehkan. Baik, itu maknanya. Jadi itu hadis 2177. Kemudian hadis berikutnya itu hadis 2178. Qala haddana Katsir ibnu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Katsir ibnu Ubaid. Qala haddatsana Muhammad ibnu Khalid an Mu'arrifi, qala berkata beliau Katsir ibnu Ubaid telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Khalid an Mu'arrifi, dari Mu'arrif ibni Wasil, dari Mu'arrif ibnu Wasil an Muharib. Nah ini dia, an Muharib bin Dithar. Jadi namanya Muharib, yang di atas adalah Muharib bin Dithar. Dari Muharib bin Dithar an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, abghadul halal ila Allah azza wa jalla at-talaqu. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengatakan abghadul halal, paling dibencinya halal, ilallah, oleh Allah, kepada Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, at-talaq ialah talak. Jadi ini redaksinya berbeda ya. Kalau redaksi yang pertama tadi ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi minat talaq, tapi kalau redaksi hadis 2178 adalah abghadul halal ilallahi azza wa jalla at-talaq. Nah, di sini periwayat hadisnya adalah Ibnu Umar, namanya adalah Abdullah bin Umar. Ini adalah putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini namanya kadang-kadang disebut Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Jadi kadang-kadang nama Abdullah itu tidak disebutkan, langsung disebutkan namanya Ibnu Umar begitu ya. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Umar, Abdullah anaknya Umar. Nah ini sebenarnya sama isinya, cuman dia berbeda lafadznya ya, berbeda lafadznya. Di sini menggunakan abghadul halal ilallahi azza wajal at-talaq, paling dibencinya halal kepada Allah azza wajal, at-talaqu adalah talak. Kemudian hadis berikutnya babun fi talaqis sunnah, bab yang menerangkan tentang talak sunnah. Qala haddatsana al-Qa'nabi an Malikin, qala berkata beliau Imam Abu Daud, haddatsana al-Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi. Siapa Qa'nabi? An Malik, dari Imam Malik, an Nafi, dari Nafi, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Nah ini disebut Abdullah di sini, sama Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar ini satu orang. Annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu, bahwasanya Abdullah bin Umar, talaqa imra'atahu, mentalak istrinya, wa hiya haid, dalam keadaan haid, dalam keadaan haid, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu Umar ibn al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, ayahnya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, tentang hal itu. Ditanya, anaknya Ibnu Umar mentalak istrinya. Kemudian ayahnya bertanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha. Murhu, perintahlah dia, Abdullah bin Umar maksudnya, falyuraji'ha, hendaklah dia merujuk kepada istrinya, thumma liyumsikha, kemudian hendaklah dia bertahan ya. Maksudnya yumsik ini kan amsaka yumsiku, makna asalnya adalah memegang, maksudnya tetap menjadi suami istri, hatta tathura, sehingga dia menjadi suci. Thumma tahid, kemudian dia haid,
summa tathuru, kemudian suci lagi, summa insya'a amsaka, insya'a jika berkehendak dia, maksudnya Ibnu Umar masih ingin, amsaka diteruskan menjadi suami istri, artinya dipegang ya. Ba'da dzalika, setelah hal itu, wa insya'a, apabila dia berkehendak, talaqa, maka boleh ditalak, qabla ayyamassa, sebelum dia disentuh. Maksudnya ayyamassa di sini didukhul ya, atau terjadi jima, hubungan suami istri. Fatilkal iddah allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa, maka itu adalah iddah di mana Allah memerintahkan an tutallaq, untuk mentalak dengan iddah itu, laha dengan iddah itu, an-nisa'u, siapa perempuan. Jadi ini terjadi sebuah talak di zaman Rasulullah SAW, yaitu siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mentalak istrinya. Kemudian ayahnya Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini begini, anak saya mentalak istrinya, bagaimana? Kemudian Rasulullah mengatakan, perintahkan dia untuk merujuk. Jadi kalau setelah ditalak itu boleh dirujuk kembali, teman-teman, dengan tanpa akad yang baru. Misalkan saya kembali kepadamu, begitu. Itu sudah dianggap rujuk. Misalkan ditalak satu ya, talak satu ya. Kamu saya talak misalkan. Kemudian dikatakan sebelum iddahnya habis, saya balik lagi ke kamu. Maka itu sudah dianggap rujuk. Rujuk itu kembali. Maka itu diperbolehkan tanpa akad baru. Maka setelah dirujuk, apa katanya? Keterusannya summal yumsikha. Kemudian hendaklah dia menahannya. Menahan maksudnya tetap menjadi suami istri sehingga istrinya suci. Kemudian dia haid, kemudian suci. Maka setelah itu boleh ditalak atau boleh tetap boleh ditalak ya. Dengan syarat tidak boleh didukhul ya. Dengan syarat tidak boleh didukhul ya. Jadi kan tolak itu ada dua, teman-teman. Ada namanya talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah itu apa? Harus dilakukan di masa istri ketika dia suci dan juga belum didukhul ya. Itu talak sunnah ya. Kenapa kok begitu? Karena ini membantu nanti istri tersebut, takutnya kalau dia terjadi hubungan suami istri namun didukhul, itu kan ada sperma yang kemudian ditakutkan menjadi janin di rahimnya perempuan itu. Nah, makanya kalau memang mau ditalak, itu ditalak dalam keadaan suci dan tidak boleh terjadi hubungan suami istri. Maka itu disebut talak sunnah. Talak bid'ah yang bagaimana? Talak yang dilakukan ketika perempuan sedang haid, begitu ya. Jadi ini adalah talak sunnah. Jadi talak sunnah itu seperti itu. Talak dilakukan ketika perempuan itu dalam keadaan suci sebelum terjadi hubungan suami istri. Kemudian di sini ada beberapa mufradatnya yang harus kita jelaskan, yaitu ayyamassa. Nah, di sini ada kata-kata ayyamassa. Ayyamassa sendiri ini maknanya adalah menyentuh massa ar-rajul an-nisa, menyentuhnya massa ar-rajul an-nisa, menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan. Tetapi yang dimaksud ayyamassa di sini adalah jima ya. Karena dalam bahasa Arab apabila kata-kata menyentuh itu kemudian dilanjutkan dengan massa dan dilanjutkan dengan an-nisa, ada kata an-nisa, maka itu adalah jima. Jadi massa ar-rajul an-nisa itu adalah jima ya. Jadi ini adalah makna, bukan makna tekstualnya ya. Jadi kan dalam bahasa itu ada yang tekstual, tapi ini yang sudah penggunaan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Misalkan di Indonesia, orang itu minum, lihat konteksnya. Kalau dia kata-kata sebelumnya tidak ada sesuatu yang negatif, ya artinya minum air. Tapi kalau konteksnya negatif, kemudian dia bilang dia itu peminum,
Akhirnya kita ngerti bahwasanya yang dimaksud minum di situ adalah minuman keras. Maka di sini konteksnya, karena di sini berbicara tentang hubungan suami istri, masar rajul an-nisa ini adalah maksudnya adalah jima. Baik, jadi ayyamassa maksudnya adalah jima. Kemudian ada satu kata lagi, fal yuraji'ha, ya. Fal yuraji'ha ini maksudnya adalah hendaklah dia merujuknya, ya. Hendaklah dia merujuknya. Raja'a yuraji'u, ruju'an, ya. Fal yuraji'ha, hendaklah dia merujuknya. Jadi seorang diperintahkan anaknya Sayyidina Umar untuk merujuk, ya. Rujuk itu proses seorang suami kembali kepada istrinya dengan tanpa akad baru, ya, itu namanya rujuk. Tapi kalau sudah ditalak 3, teman-teman, itu tidak bisa rujuk lagi. Kalau sudah ditalak 3 itu ada perlu namanya muhallil, ya. Si istri itu menikah dengan orang lain dan sudah terjadi hubungan badan, kemudian ditalak lagi, baru bisa menikah dengan suaminya yang lama. Baik, itu adalah penjelasan tentang bab karahiyatut talak dan tadi tentang definisi talak sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.